di ruang dimensi 2 dan vektor di ruang dimensi 3. Nah, apa saja yang akan kita bahas tentang vektor ini dimulai dari operasinya, ya, tentu dimulai dari definisi, operasi, lalu sifat-sifatnya, serta terakhir kita akan bahas aplikasinya. Nah, mari kita mulai satu persatu. Kita mulai dari definisi. Nah, vektor. Istilah vektor ini biasanya digunakan oleh para ilmuwan untuk menunjukkan besaran. Ya, jadi vektor ini digunakan oleh ilmuwan untuk menunjukkan suatu besaran. Apa contoh besarannya? Adalah perpindahan kecepatan atau daya, contohnya, yang memiliki besaran dan arah. Artinya ada nilainya, ada arahnya. Nah, ini biasanya umumnya untuk menyatakan suatu nilai besaran itu kita hanya fokus pada nilainya saja. Nah, ketika berbicara vektor tidak hanya nilainya, tapi juga ada bagian penting yang harus kita ingat, juga ada arahnya. Ya. Nah, kira-kira kenapa arah ini penting? Seperti contoh perpindahan. Nah, seandainya ya posisi kita seseorang berdiri di suatu tempat dan dia melakukan perpindahan sejauh 1 meter. Berarti orang itu hanya memiliki nilai perpindahannya saja, ya, belum punya arahnya. Kira-kira kalau tidak ada arahnya itu bisa tidak kita menentukan posisi akhir dari orang tersebut setelah dia berpindah 1 meter? Yang tepatnya di mana kira-kira? Bisa tidak? Nah, berarti ada banyak kemungkinan tentunya. Berarti ini bisa saja dia berdiri di sini 1 meter, atau dia berdiri di sini jaraknya 1 meter posisi akhirnya, atau bisa juga di sini 1 meter, ya, atau bisa juga dia berdiri di sini berjarak 1 meter. Ya, berarti kemungkinannya itu adalah radius lingkaran yang berjari 1 meter. Nah, tetapi apabila ada arahnya, maka kita akan tahu posisi spesifiknya. Nah, contoh misalnya 1 meter ke arah barat, ya, berarti kan dia sudah jelas ke arah barat posisinya, ya. Oke, nah, jadi inti dari vektor dia tidak hanya memiliki besaran saja atau nilai saja, tetapi dia juga punya arah. Nah, jadi vektor ini adalah suatu besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, sekarang bagaimanakah cara kita menunjukkan suatu vektor? Ya, nah, vektor itu biasanya diwakili dengan panah. Nah, artinya panah ini kan identik untuk menunjukkan arah, kan? Ya. Nah, maka karena ada arah, kita gunakan panah atau segmen garis berarah. Nah, panjang panah itu mewakili besarnya vektor. Ya. Lalu panah menunjukkan kemana arah vektornya. Nah, itu dia bagaimana kita menunjukkan suatu vektor. Nah, sekarang bagaimana cara kita merepresentasikannya? Nah, kalau mau merepresentasikan suatu vektor, vektor itu dapat dinyatakan dengan menuliskan huruf tebal. Nah, jadi apa alfabetnya ditebalkan, ya, maka itu bisa diasumsikan sebagai suatu vektor. Atau menempatkan panah di atas huruf, jadi seperti ini. Ya, nah, maka ini juga adalah cara kita merepresentasikan vektor. Ini contoh, kita kasih nama vektornya vektor V. Pak, kalau vektornya namanya vektor U boleh, silahkan, tergantung ngasih namanya apa. Ya. Nah, contoh, ya, misalnya sebuah partikel bergerak di sepanjang garis dari titik A ke titik B. Nah, vektor, berarti kan melambangkan suatu perpindahan yang seandainya berpadanan dengan arti tersebut, dia vektor V, di mana vektor tersebut memiliki titik awal A, titik awal atau titik pangkal atau ekor dalam bahasa Inggrisnya T, ya, dan titik terminal atau titik ujung, ya, yang kita sebut dengan tip dalam bahasa Inggrisnya. Nah, ini titik awal, berarti ini titik awal, ya, ini titik awalnya, ini titik ujungnya, ya. Ini titik awal, dan ada titik ujungnya. Nah, sehingga kita bisa menyatakan perpindahan
perpindahan tersebut dari A ke B dengan melambangkan dia sebagai suatu vektor V, dilambangkan dengan anak panah, ditulis dengan V tak tebal atau pangkal dan ujungnya dikasih panah. Berarti AB. Kenapa AB? Kenapa tidak BA? Berarti kalau AB maknanya adalah awalnya A, ujungnya adalah B. Nah, artinya secara vektor, ya kita perhatikan, ya, ini secara vektor AB itu tidak sama dengan BA. Ya, berarti kalau AB pangkalnya A, ujungnya B, vektor AB. Berarti kalau vektor BA berarti pangkalnya B, ujungnya A. Ya, itu ya kita lakukan. Nah, sekarang bagaimanakah cara kita menyatakan dua vektor itu sama? Sementara kita tahu tadi vektor itu dia adalah tidak hanya punya nilai, tapi dia juga punya arah. Nah, sehingga untuk menyatakan vektor itu sama berarti nilainya yang berarti panjang vektor dan juga arahnya berarti dia itu harus sama. Ya, jadi selama nilainya, panjangnya atau arahnya sama, maka kedua vektor tersebut dikatakan sama, meskipun posisi atau letak vektor tersebut berbeda. Ya, nah kita katakan U dan V ekivalen atau sama, kita tuliskan dengan U sama dengan V seperti ilustrasi seperti ini, gambar di bawah ini. Kalau kita menyatakan AB, ya vektor sebagai perpindahan AB sebagai vektor V dan perpindahan CD sebagai suatu vektor U, ya maka kita bisa lihat kedua vektor ini bagaimana panjangnya. Sama ya, bisa kita lihat arahnya bagaimana, juga sama. Kenapa arahnya sama? Karena terlihat kan dia sejajar. Ya, nah sehingga apa yang bisa kita simpulkan? Vektor U kita katakan dia sama dengan vektor V. Ya, oke. Lalu kita masuk suatu definisi yang baru. Ya, definisi lagi. Vektor besaran yang punya nilai dan punya arah. Ya. Nah, ada satu definisi khusus kita sebut dia suatu vektor namanya vektor nol. Nah, apa vektor nol tersebut? Dilambangkan dengan nol di titik tebal, kirinya besarnya bagaimana? Memiliki panjangnya nol. Arahnya bagaimana? Dia adalah satu-satunya vektor yang tanpa arah tertentu. Ya, jadi tanpa arah tertentu. Ya, jadi maka dia disebut sebagai suatu vektor. Ini definisi. Nah, bagaimanakah cara kita menggabungkan dua buah vektor? Ya, misalkan sebuah partikel bergerak dari A ke B. Jadi vektor perpindahannya adalah AB. Jadi digambarkan seperti di bawah ini. Vektor ya, pangkalnya A, ujungnya B. Nyatakan dia ya pergerakannya sebagai suatu vektor dilambangkan dengan panah, ada panjangnya, ada arah panahnya. Nah, kita mau menggabungkan. Jadi awalnya partikelnya bergerak dari A menuju B. Lalu partikel tersebut berganti arah. Dari A ke B, dia pindah arah lagi, pindah arah ke C. Dengan vektornya adalah BC perpindahannya. Ya, dinamakan dengan vektor BC. Nah, kalau kita mau menggabungkan, gabungan dari perpindahan ini adalah yang jelas partikel tadi, ya seseorang yang berpindah tadi telah berpindah dari A ke C. Berarti kita tinggal hubungkan titik pangkal dengan titik ujung. Nah, inilah AC. Nah, inilah efek gabungan dari perpindahan yang terjadi dari AB dan BC. Nah, vektor AC yang berwarna pink ini, ya, perpindahan yang dihasilkan dari jumlah, ya, dari jumlah AB dan BC, ya, dari jumlah AB ini ya, AB dan
BC. Nah, sehingga bisa kita tuliskan secara aljabar, dia itu adalah AC, vektor AC ditambah vektor AB ditambah vektor BC. Jadi bisa dituliskan secara aljabar vektor seperti ini, ya. Nah, begitulah cara kita menggabungkan ya dua buah vektor. Nah, istilah gabungan itu adalah istilah bagaimana kita memindahkan. Sekarang bahasa matematikanya itu kan menjumlahkan atau menambahkan vektor. Ini definisi. Jika U dan V adalah vektor yang diposisikan sehingga titik awal dari V, ya berarti ada dua vektor, vektor pertama U, vektor kedua V, ya sehingga vektor yang diposisikan, berarti ada kita namanya diposisikan itu berarti kita memindahkan, gitu ya. Sehingga apa yang kita pindahkan? Sehingga titik awal dari vektor kedua V berada di titik terminal U, maka jumlah U tambah V adalah vektor dari titik awal U ke titik terminal V, titik ujung V. Begitu, ya. Nah, definisi penjumlahan vektor bisa diilustrasikan sebagai berikut. Nah, jadi tadi dia vektor yang diposisikan. Tadi kita bisa lihat kembali bahwa dua buah vektor itu dikatakan sama asal besarnya atau nilai atau panjangnya sama dan arahnya sama, seperti itu. Nah, kalau kita mau mendefinisikan bisa saja V-nya awalnya di sini, ya. Nah, di sini bisa saja V-nya di sini. Karena kita menjumlahkan diposisikan. Jadi kita posisikan vektor yang kedua, letakkan pangkalnya di ujung vektor yang pertama, lalu hubungkan titik awal dengan titik akhirnya. Itulah yang didefinisikan dengan penjumlahan kedua vektor tersebut. Ya, ini dia penjumlahannya. Ya, U ditambah V. Nah, aturan yang kita gunakan tadi dikenal dengan aturan segitiga. Perhatikan, kenapa ya kira-kira namanya aturan segitiga? Ya, sudah jelas, tentu dia akan membentuk suatu segitiga. Oke, aturan segitiga, bagaimana aturannya? Kita letakkan titik ujung yang pangkal yang kedua di titik ujung yang pertama, lalu hubungkan titik pangkal vektor pertama dengan titik ujung vektor kedua setelah kita impikan ujung yang kedua di pangkal yang pertama, seperti yang diilustrasikan di gambar ini. Nah, aturan lain dalam menjumlahkan vektor kita sebut dengan istilah aturan paralelogram. Seperti apa aturannya? Ya. Nah, kita mulai dengan vektor yang sama U dan V seperti sebelumnya dan menggambar salinan V lainnya dengan titik awal yang sama dengan U. Ya. Berarti kita mulai dengan vektor yang sama U dan V. Tadi ada ini vektor awalnya U, ini V. Ya. Maka kalau aturan paralelogram, ya, ini penekanannya salinan V. Ya, berarti kita bikin V ini kembali yang sama dengan V, tetapi diposisikan titik awal yang sama dengan U. Berarti titik awalnya diberikan di sini. Ini V, ini dia. Ya. Nah, lanjut. Maka ketika kita sudah salinkan dia, maka dia akan membentuk suatu jajar jenjang. Ya, nah, atau yang kita kenal dengan istilah paralelogram. Nah, diagonal dari jajar-jajar tersebut itulah penjumlahannya. Jadi begitu aturan paralelogramnya. Nah, apa yang menarik ketika kita menggunakan aturan paralelogram, ternyata kita bisa melihat sifat vektor tersebut. Ya, apa sifatnya? Ternyata penjumlahan dua buah vektor bersifat komutatif. Bagaimana kita bisa tahu komutatif? Ya, U ditambah V hasilnya adalah yang berwarna V. Ya, dengan menggunakan aturan segitiga. Lalu V ditambah U, ya juga yang warna V. Berarti itu juga dia vektornya. Maka kita sebut ya penjumlahan dua buah vektor bersifat komutatif.
Jadi ini kesimpulannya. Ya, jadi aturan paralelogram tadi atau jajaran linjang memberikan cara lain untuk menyusun penjumlahan. Jadi cara lain selain aturan segitiga. Jika kita mendapatkan U dan V sehingga mereka mulai pada titik awal yang sama, maka U tambah V terletak di perpanjangan diagonal jajar linjang dengan U dan V sebagai sisinya. Itulah aturan jajar linjang tersebut. Ya, nah, aturan tadi kita sebut dengan aturan paralelogram atau aturan jajar linjang. Nah, ini contoh bagaimanakah cara kita melakukan penjumlahan vektor. Nah, gambarkan vektor A dan B yang ditunjukkan di sini. Nah, ini ada vektor A, vektor B. Ya, kita jumlahkan. Maka pertama apa? Kita tempatkan B. Ya, B tadi kita posisikan bahasanya di awal di ujungnya A, ya, pangkalnya B bertitik di ujungnya A, ya, dengan catatan B panjang dan arahnya sama. Lalu kita akan dapat menggambar A tambah B mulai dari titik awal A berakhir di titik ujung B. Inilah dia A ditambah B tersebut, begitu ya. Nah, cara lain kita bisa menempatkan B sehingga dimulai di titik awal yang sama sehingga kita dapat membangun A tambah B dengan menggunakan aturan paralelogram. Ini A, B dibuktikan dia, maka bikinlah salinan B di ujung A, lalu A juga, lalu diagonal dari jajar linjang, itulah sejumlah A ditambah B. Nah, operasi berikutnya kita juga bisa mengalihkan vektor. Ya, vektor dapat dikalikan dengan suatu bilangan real C. Ya, jadi vektor bisa kita kalikan ternyata dia dengan suatu bilangan real. Nah, dalam konteks ini kita menyebut bilangan real tersebut dalam hal ini bilangan realnya C sebagai suatu skala. Ya, tujuannya apa? Agar kita bisa membedakannya dengan vektor. Ya. Nah, kita mau misalkan kita ingin membuat 2 dikali V. Bagaimana cara kita membuat 2 kali V? Sementara kita baru tahu tadi menjumlahkan vektor. Berarti 2V itu kita bisa jadikan dia sebagai vektor V ditambah vektor V, begitu ya. Yang searahnya dengan vektor V, yang searah dengan vektor V, tetapi panjangnya pasti 2 kali lipat. Ya, kenapa? Karena menjumlahkan vektor kan terletakkan vektor kedua di ujung yang pertama. Ya, sehingga arahnya menjadi sama, panjangnya jadi 2 kali lipat. Ya, nah secara umum kita bisa mengalihkan vektor dengan skalar adalah sebagai berikut. Ini dia definisinya. Jika C adalah suatu skalar dan V adalah suatu vektor, ya, maka skalar penipatan adalah CV, ya, adalah vektor yang panjangnya C dikalikan dengan panjang V dan arahnya sama dengan V. Jika nilai skalar atau nilai C-nya besar dari 0, maka artinya dia sama arahnya dengan V. Tetapi kalau jika V-nya kecil dari 0, ya dia akan berlawanan arah, ya, dengan vektor V-nya. Bagaimana jika C-nya sama dengan 0 atau vektornya yang sama dengan vektor 0, maka hasil kali skalanya CV-nya itu adalah vektor 0, ya. Nah, definisi tersebut diilustrasikan seperti gambar, ya. Terlihat bahwa bilangan real bekerja seperti faktor penskalaan, ya. Nah, sehingga karena dia seperti faktor penskalaan, maka
skalakan yang menjadi 2 kali ini, berarti ini 2V. Kita kalau ini V, kita skalakan yang menjadi setengahnya, berarti ini setengah V. Kalau ini V, bagaimana negatifnya? Namanya ke bawah. Kalau ini V, bagaimana min 1/2-nya? Nah, berarti panjangnya 1/2 kali dan dia berlawanan arah dengan vektor V. Ya, nah, beginilah ide dari perkalian skalar ya dari suatu vektor. Oke. Apa yang bisa kita amati dari ya V, 2V, setengah V, negatif V, dan min setengah V? Ya, nah ternyata dua buah vektor yang bukan nol adalah paralel jika keduanya adalah kelipatan skalar satu sama lainnya. Nah, ini paralel ya semua sejajar. Secara khusus, nah ini untuk yang negatif ya, vektor negatif V atau min 1 dikali V memiliki panjang yang sama dengan V, tetapi menuju ke arah yang berlawanan. Ya, nah sekarang kita menyebutnya dengan negatif dari V. Ya. Nah, kita lanjut operasi vektor berikutnya. Bagaimanakah cara kita melakukan pengurangan vektor? Ya, pengurangan U kurang V dari dua buah vektor yang dimaksud adalah U dikurang V, itu artinya U ditambah dari negatif V. Ya, jadi kita sudah belajar definisi penjumlahan vektor, kita sudah belajar perkalian dengan skalanya, kita gunakan itu untuk mendefinisikan pengurangan vektor. Jadi U dikurang V adalah U ditambah negatif V. Nah, jadi kita dapat membangun U dikurang V dengan terlebih dahulu menggambar negatif dari V. Nah, negatif V kemudian kita menambahkannya dengan U dengan hukum aturan jajar genjang atau aturan segitiga seperti ilustrasi ini. Ya, kita punya vektor U, kita punya vektor V. Kita mau bikin U dikurang V. Berarti bikin dulu negatif V. Ya, oh negatif V-nya ke sini. Bikin aturan jajar genjang. Biar dibikin salinan dari min V ini dia. U dibikin juga salinannya sehingga membentuk bentuk jajar genjang. Diagonalnya itulah yang kita kenal dengan U dikurang V. Di langkahnya bikin dulu negatifnya. Nah, alternatif lain, ini dia. Karena U tambah U kurang V sama dengan U, berarti kita bisa mendapatkan U kurang V dengan berpikir vektor apa yang jika ditambahkan dengan vektor V menghasilkan vektor U. Ya. Jadi kita bisa membangun U dengan menggunakan hukum segitiga akibat dari yang tadi. Berarti kan jadi yang kalau kita sudah tahu vektor U, vektor V, kita sudah tahu vektor U-nya. Berarti tadi kalau seandainya kita tahu adalah V ditambah U dikurang V sama dengan U, berarti vektor apakah yang apabila ditambahkan dengan vektor V ini menghasilkan U? Ya tentu jawabannya adalah itulah vektor U dikurang V. Jadi begitu cara kita mendapatkan U kurang V. Ada dua alternatifnya. Nah, coba nih contoh. Jika A dan B adalah vektor yang ditunjukkan di sini, gambar A dikurang 2B. Nah, ini A, ini B. Dengan aturan segitiga kita gambar dulu negatif dari 2B menunjuk ke arah yang berlawanan dengan B dan panjangnya 2 kali lipat. Ya, dari B-nya sana. Selanjutnya kita tempatkan ekornya di ujung A. Lalu gunakan hukum segitiga, maka hasilnya adalah A ditambah min 2B. Ini dia hasilnya. Ya. Lalu bagaimanakah cara kita? Ya, bagaimanakah cara kita untuk
yang tadi, ya, aturan yang alternatif kedua. Ya, berarti balik dulu. Ya, ini dia, balik. Ini dia. Gimana cara kita? Nah, berarti kalau yang tadi kita tuliskan U, ya tadi vektor V ya, V ditambah U dikurang V sama dengan U. Nah, sekarang bagaimana cara kita menyelesaikan ini dengan menggunakan ini juga? Berarti vektor keduanya adalah min 2B. Min 2B ditambah A dikurang 2B, ya, itu sama dengan ini dulu ya, ini bukan min 2B, ini positif ya. Nah ini positifnya ini negatif, ini plus 2B vektor, ini saya tulis plus karena itu ya, 2B tambah A kurang 2B itu sama dengan apa? Harus sama dengan vektor A. Berarti ya kita tempatkan 2B ini. Nah, ini B, ini 2B. Nah, ini adalah vektor 2B. Vektor apa yang ditambahkan dengan 2B hasilnya adalah A. Ya, hasilnya adalah A. Berarti vektor tersebut adalah ini. Ya, inilah vektor dari A kurang 2B. Nah, perhatikan dengan yang tadi. Ini dia. Ini dia. A kurang 2B. Maaf, sama juga arahnya ya. Jadi kalau dengan cara yang tadi itu berarti kita bikin tadi 2B di sini. Ya, inilah tadi 2B yang saya gabungkan di sini. Nah, berarti inilah vektor yang A kurang 2B. Perhatikan, samakah atau berbeda vektor ini? Sama karena arahnya sama, panjangnya sama. Itu cara kedua. Nah, untuk beberapa tujuan vektor akan diperkenalkan dengan sistem koordinat dan memperlakukan vektor secara adabah. Mari kita letakkan titik awal vektor A di asal sistem koordinat persegi panjang. Nah, kemudian titik terminal A memiliki koordinat A1, A2 di bidang atau A1, A2, A3 di ruang. Ini tergantung apakah sistem koordinat yang digunakan 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, ini dia. Jadi kalau seandainya kita punya titik ujung vektor itu A1, A2, titik pangkalnya adalah 0,0, tempatkan vektornya dalam sistem koordinat. Ini dia vektor A, A1, A2. Nah, kita bisa menyatakan vektor A ini dalam komponennya. Ini cara kita menyatakan dia dalam komponennya. Kita harus kasih tanda dengan kurung, tidak kurung biasa. Kurungnya kurung siku. A1, A2 menandakan vektor dengan komponen A1, A2. Berarti kita sudah harus ada ya di pikiran kita asalnya 0,0, ujungnya koordinat A1, A2. Begitu juga kalau di ruang dimensi 3. Kalau dia di ruang ada satu titik di ruang ini vektor A dan asal A1, A2, A3, berarti di sini ada perpindahannya. Ya, di sini ada A1, X-nya, Y-nya ada A2, Z-nya ada A3. Nah, mau mengatakan dalam komponen berarti ini dia komponennya. A sama dengan kurung A1, A2, A3. Berarti ini kita menyatakan vektor dengan menggunakan komponen vektor.
disebut komponen A dan ditulis dengan A. Vektor A kurung siku A1, A2 atau di dimensi 3 A1, A2, A3. Ini komponen-komponennya ya. Kita menggunakan notasi kurung siku ini untuk pasangan terurut yang mengacu pada vektor agar tidak membingungkan dengan pasangan terurut A1, A2 yang mengacu pada sebuah titik di bidang atau di ruang ya. Jadi tadi dikasih kurung siku. Jadi kalau kurungnya seperti ini dia sudah vektor bukan satu titik. Ini juga dia sudah vektor bukan satu titik. Ya, tapi ini titik ujung vektornya, ini titik ujung vektornya. Jadi mana titik pangkalnya titik asal dari masing-masing sistem koordinat tersebut. Nah, sekarang bagaimana cara kita ya menunjukkan vektor OP dengan 3,2 ditampilkan di sini semuanya ekuivalen dengan titik terminalnya P 3,2. Berarti cara pertama tadi kan kita pindahkan dia dalam sistem koordinat, cari titik koordinat titik 3,2, 1, 2, 3, 1, 2, ini dia titiknya, hubungkan titik asal ini dia. Inilah OP 3,2. Dan vektor itu ternyata banyak sekali yang sama, tak berhingga banyaknya yang sama di satu bidang atau di satu ruang. Ya, mana yang sama? Ini dia. Yang sama dengan P 3,2, 1, 2, 3, 1, 2 ini. Sama juga dia. Nah, jadi di mana titik asalnya terserah. Kalau seandainya saya mau titik pangkalnya di sini selama perpindahan X-nya 3 dan perpindahan Y-nya 2 sama dia itu dengan vektor OP ya. 1, 2, 3, 1, 2. Ini dia. Ini juga sama dia dengan vektor OP tersebut ya. Nah, persamaannya adalah bahwa titik terminal dicapai dari titik awal dengan perpindahan 3 unit ke kanan 1, 2, 3 dan 2 unit ke atas 1, 2. Kita dapat menganggap semua vektor geometris ini sebagai ya. Kita dapat menganggap semua vektor geometris ini yang ditulis semua di sini sebagai representasi aljabar dari vektor A 3,2. Kalau 3 ya, ini yang dicontohkan ini segini saja. Ya, berarti ini saja ya, jadi tak berhingga banyaknya yang sama dengan vektor A 3,2. Nah, representasi OP tertentu dari titik asal ke titik P 3,2 disebut vektor posisi dari P. Jadi ini kuncinya. Kalau dia dari titik asal ke titik yang dimaksud, dia disebut dengan istilah vektor posisi dari titik P. Ya, dia disebut vektor posisi dari titik P. Berarti kalau vektor posisi 3,2 berarti 3,2 ujungnya makanya titik asal. Yang lain yang setara dengan vektor posisi tersebut ada banyak. Selama perpindahan ke kanannya 3, atasnya 2, maka itu dia vektor posisi yang berpadangan. Nah, dalam dimensi 3 yaitu vektor A atau OP A1, A2, A3 adalah vektor posisi P A1, A2, A3. Jadi ini dia. Jadi kalau di ruang dimensi 3 berarti ada 3 dia. A1, A2, A3. Idenya sama ya. Nah, sekarang bagaimanakah cara kita mau merepresentasikan dengan komponen kalau dia tidak di titik asal ya. Mari pertimbangkan representasi A vektor AB vektor AB lain dari A ya, lain dari A tadi di mana titik awalnya berada di X1, Y1, Z1, terminalnya X2, Y1, Y2, Z2 ya. Nah, sehingga bagaimanakah cara kita mendapatkan vektornya? Tadi idenya begini ya. Idenya ini ya. Idenya kita sudah ada vektor posisi. Ya, vektor
Sekarang kita mau buat vektor baru yang sama dengan vektor B, yang kita tahu titik pangkal A di ujungnya ini. Ya, nah bagaimana cara kita merepresentasikannya? Nah, ini dia. Berarti X1 ditambah A1 karena dia jadi vektor yang sama dengan vektor posisi P di awal tadi. Ya, maka Y1 tambah A2 pasti sama dengan Y2. Z1 tambah A3 pasti sama dengan Z2. Ya, jadi begini ya, kita perhatikan. Lihat terus sini. Ini non, jadi ini ada A1 perpindahan X-nya sejauh di sini. Ya, jadi A1 X-nya ya. Oh, ke sana ya. Ini berarti ini A1 ya, ini adalah A2, ini A2, nah, ini nanti Z yang ini sejajar, ini Z-nya A3. Maka kalau seandainya kita punya titik asalnya A, di mana A ini koordinatnya X1, Y1, Z1, supaya sama dia dengan vektor V, maka A1 ini tentu harus ditambahkan juga dengan komponen A1. Y ditambah Y1 tambah dengan komponen A2. Ya, Z1 tambah dengan komponen A3 sehingga dia akan sama dengan vektor posisinya tadi. Ya, jadi bagaimana cara kita mendapatkan A1? Berarti A1 itu bisa didapat dengan X2 kurang X1, Y2 kurang Y1 untuk A2, A3, Z2 kurang Z1 sehingga kita punya hasil. Apa hasilnya? Kalau seandainya kita punya dua buah titik pangkal yang tidak di titik asal, mau kita representasikan dia dengan vektor, maka mau merepresentasikan dia dengan vektor tersebut adalah dengan kurangi titik pangkal dengan titik ujungnya dari masing-masing komponennya. Ya, berarti vektor A1 X2 X1, Y2, Y1, Z2, Z1. Nah, jadi contoh ini, tentukan vektor yang diwakili oleh buah garis berarah dengan titik awal 2, titik 4, titik ujungnya ini. Mana cara kita menentukan vektornya? Ya udah, kurangkan saja. Berarti min 2 dikurang 2, ya, 1 dikurang min 3, 1 dikurang 4. Ya. Sehingga vektor yang diwakili oleh titik awal A dan ujung B itu adalah vektor min 4, 4, min 3. Ya. Nah, besar atau panjang vektor adalah panjang dari satu representasinya. Ya. Jadi kalau besar panjangnya ya kan representasi vektor itu banyak ya, satu aja itu sudah memiliki panjangnya. Dilambangkan dengan simbol buta dari V atau V. Ya, bagaimana cara kita menentukan panjangnya ya? Itu pakai rumus jarak ya. Dengan untuk menguras V, rumusnya adalah sebagai berikut. Kalau dia dimensi 2 berarti ya gunakan aturan Pythagoras ya, berarti panjang A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Begitu juga dia kalau di dimensi 3 ya. Nah, tadi kita sudah bahas tentang bagaimana cara kita mengoperasikan vektor secara geometri. Sekarang kita akan masuk bagian berikutnya, bagaimana mengoperasikan vektor secara aljabar. Nah,
menambahkan vektor secara aljabar. Ya. Gambar di samping menunjukkan bahwa jika A1, A2 dan B1, B2, maka jumlah A tambah B adalah jumlah A1 tambah B1, A2 tambah B2. Ya. Ini setidak-tidaknya untuk kasus di mana komponen-komponennya positif. Ini dia. Kalau kita punya vektor A ini, B ditambahkan A tambah B secara geometrinya ini, berarti kalau kita nyatakan A ini dengan komponen, berarti A1, A2, B ini nyatakan dengan komponennya, titik awal ujung tadi B1, B2, ya, B1 tingginya B2. Maka kalau A tambah B-nya, ya, ini sama dengan vektor ini. Ya, nih. Berarti kita tambahkan A1 ditambah B1, ini dia. Dan kita tambahkan ya tingginya, nah ini ya, A2 ditambah B2, maka itulah vektor A tambah B. Artinya apa? Dari geometri kita bisa dapatkan secara aljabar kalau dengan komponen A, A1, A2 dan dengan komponen B, B1, B2, maka kalau menjumlahkan A tambah B cukup A1 tambah B1, A2 tambah. Ini ilustrasi geometri yang berpadanan untuk hal tersebut. Nah, dengan kata lain, untuk menjumlahkan vektor aljabar, kita dapat menambahkan komponen-komponen dari vektor tersebut. Bagaimana cara kita mengurangkan vektor secara aljabar? Demikian pula caranya sama, berarti kita kurangi juga komponen-komponen vektornya. Ya, bagaimana cara kita mengalihkan dia dengan skala? Seperti gambar ini kita melihat bahwa komponen CA adalah CA1 dan CA2. Jadi seandainya kamu punya A1, A2 vektor A, maka kalau seandainya A1, A2 dan A dikalikan dengan C, skala C, ya CA1, CA2, maka ini sama dengan CA, ya. Di CA sama dengan CA1 tambah CA2. Nah, jadi untuk mengalihkan vektor dengan skala, kita mengalihkan setiap komponen dengan skala tersebut. Ya, nah, inilah kesimpulan kurang lebih dari aljabar vektor di ruang dimensi 2, menjumlahkan kalau kita punya A1, A2, B1, B2, jumlahkan vektornya A1, B1, A2, B2, kurangkan A1 kurang B1, A2 kurang B2, kalikan C dikali A, berarti C dikali A1, C dikali A2. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk vektor di ruang dimensi 3. Ya, berarti kalau ada vektor A1, A2, A3 ditambah vektor B1, B2, B3, tambahkan komponen-komponennya serta. Mengurangkan juga begitu, mengalihkan skala juga begitu. Contoh, ya, jika A 403 B 215, tentukan panjang A dan vektor A tambah B, A kurang B, 3A, 2A tambah 5B. Ya, berarti kalau panjang A tadi, ya, tadi A-nya kita punya 403. A-nya tadi kita punya 403. Ini A403 B min 215, berarti panjang A akar 4 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 3 kuadrat. Ini dia dengan akar 25, berarti panjang A itu adalah 5. A ditambah B, A-nya 403, B-nya min 215, berarti 4 ditambah min 2, 0 ditambah 1, 3 ditambah 5, gabungkan, berarti dia vektornya 218 secara komponen. Itu juga kalau A kurang B, tadi 403 min 215, kurangkan dia secara komponen. 4 dikurang min 2, 0 dikurang 1, 3 dikurang 5, ya hasilnya adalah 6 min 1 min 2. Bagaimana 3 dikali B? Dikalikan dia dengan skala. 3
3 kali min 2, 3 kali 1, 3 kali 5, berarti min 6, 3, 15. Ya, bagaimana 2A tambah 5B? Berarti 2 dikali 4 kali 3, 5 dikali min 2, 1, 5, 2 kali 4, 8, 2 kali 0, 2 kali 6, 2 kali 3, 6, 5 kali min 2, 10, 5 kali 1, 5, 5 kali 2, 25. Jadi kita jumlahkan elemen serentak tadi, 8 tambah min 10 min 2, 0 tambah 5, 5, 6 tambah 25, 31. Berarti itu dia hasil vektornya ada. Nah, secara komponen kalau dia di V2 berarti kita mau tuliskan sebuah himpunan vektor di ruang dimensi 2 dan V3 itu vektor di ruang dimensi 3. Ya. Secara umum kita bisa generalisasikan dia untuk vektor di ruang dimensi n dengan komponennya yaitu A2 sampai An. Kita bisa jumlahkan dia sesuai dengan aturan dasar dari dimensi 2 dan dimensi 3 tadi. Ya, jadi geometri kan hanya bisa merepresentasikan sampai dimensi 3. Tapi kalau secara aljabar kita bisa cari sampai dimensi n. Ya. Nah, penjumlahan dan perkalian scalar didefinisikan dalam bentuk komponen seperti n sama dengan 2 dan n sama dengan 3. Nah, berikut ini adalah sifat-sifat dari vektor. Ya. Apa sifat-sifatnya? Jika A, B, dan C adalah vektor di ruang dimensi n dan C dan D adalah scalar, maka pertama, vektor bersifat komutatif. A tambah B sama dengan B tambah A. Kedua, dia bersifat asosiatif. A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Ketiga, dia memiliki unsur identitas, ya. A ditambah vektor 0 sama dengan vektor A. Ya, dia ada inversnya. A ditambah negatif A, vektor A tambah negatif A sama dengan vektor 0. C ditambah dikali, ya. A tambah B dikalikan dengan vektor skalar C, berarti C dikali A tambah C dikali B. Ya. 6, C ditambah D dikali A, ya, berarti CA ditambah DA. C dikali D ditambah A berarti C bisa dikali D A. Asosiatif terhadap perkalian skalarnya, ya. 1 dikali A sama dengan A. Ini semua. 8 sifat vektor tadi itu dapat dengan mudah diverifikasi baik secara geometri maupun secara aljabar. Oke, kita lihat. Nah, sifat 1. Sifat 1 tadi adalah vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor B ditambah vektor A. Artinya vektor bersifat komutatif. Nah, sifat 1 dapat dilihat dari gambar ini, ya. Sebelumnya sudah kita tunjukkan, ya. Berarti U ditambah V atau A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ini dia. Ini kita tunjukkan dia secara geometri. Bagaimana cara menunjukkan dia secara aljabar? Untuk kasus n sama dengan 2, A tambah B berarti A1, A2 tambah B1, B2. Berarti kita tambahkan masing-masing komponen. Tadi definisi menjumlahkan secara aljabar adalah komponen-komponen yang serentak. Berarti A1, B1, A2, B2. Nah, karena komponen-komponennya ini adalah suatu bilangan dan kita tahu bilangan ini itu pasti bersifat komutatif, maka A1 B1 sama saja dengan B1 tambah A1, A2 tambah B2 sama saja dengan B2 tambah A2. Sehingga kalau kita kumpulkan kembali dia, urai kembali ini, hasil jumlah ini, berarti kita letakkan kembali elemen-elemennya, vektor asalnya berarti ini B1 dan B2 tambah A1 dan A2, sehingga A tambah B sama dengan B tambah A. Inilah bukti dia secara aljabar. Sifat 2, kita bisa membuktikan bahwa vektor itu juga bersifat penjumlahannya bersifat asosiatif. Nah, kita dapat melihat hukum asosiatif dengan benar. Perhatikan, tadi A tambah B ditambahkan dengan C akan sama saja dengan A ditambahkan dengan B ditambah C. Sekarang kita punya vektor ABC nya dulu. Ini vektor A awalnya, ya, punya vektor A. Kita punya vektor A,
Lalu kita punya vektor B, kita punya vektor C. Nah, kemudian vektor C kita, maka A ditambah B, berarti A ditambah B, ini dia nilai dari A tambah B. Ditambahkan dengan C, berarti ini nama ini. Berarti hasil vektornya adalah yang berwarna pink. Bagaimana kalau B tambah C dulu kita jumlahkan? B tambah C ini jumlahnya. Lalu B tambah C ini dijumlah. A kita tambahkan dengan B tambah C ini. A, B tambah C. Hasilnya masih sama dengan yang tadi juga. Nah, kita lanjut. Vektor PQ diperoleh terlebih dahulu membangun A tambah B dan kemudian menambahkan C, atau dengan menambahkan A ke vektor B tambah C. Ya, ini dia. A tambah B tambah C, A tambah B tambah C. Nah, berikutnya bagaimana dia di vektor di ruang dimensi 3. Ada 3 vektor di ruang dimensi 3 punya peran khusus. Mana dia vektornya ini? Vektor I kita misalkan ya, I 1 0 0, J 0 1 0, K 0 0 1. Nah, jadi ini 3 vektor khusus ya. Vektor I, J dan K disebut dengan vektor basis standar, di mana ketiga vektor ini memiliki panjang 1 dan menunjuk ke arah sumbu X untuk I, Y untuk J dan Z untuk K. Ya, positif. Demikian pula kalau dari dimensi 2 ada vektor basisnya I 10, J 01. Berarti ini vektor I 10, vektor J 01. Ini dimensi 3 I, J, K ya. Nah, sehingga apa? Sehingga setiap vektor kita bisa nyatakan dia adalah basisnya tadi. Contoh, seandainya kita punya vektor A, A1, A2, A3. Kita mau menyatakan A dengan basis, berarti A1 ini bisa A1, A2, A3 ini bisa kita nyatakan dengan penjumlahan basis ketiganya. A1, 0, 0 tambah 0 A2 0 0 A3 0 0 A3. Ya, berarti kita keluarkan A1 berarti A1 1 0 0 A2 0 1 0 A3 0 0 1. Sehingga A itu bisa dinyatakan dalam basisnya A1I tambah A2J tambah A3K. Begitu juga untuk di 2 dimensi. A ini bisa dinyatakan juga dengan vektor basisnya A1I tambah A2J ya, kalau dia di sini. Jadi setiap vektor dalam dimensi 3 selalu bisa diekspresikan ke dalam istilah IJ dan K. Misalkan ini 1 min 2 6, berarti I kurang 2J tambah 6K. Kalau menunjukkan dia dengan basisnya. Demikian pula untuk 2 dimensi A1 A2 A1I tambah A2J. Kalau ini dia interpretasi geometris, kalau kita bandingkan untuk dimensi 2 dan dimensi 3, ini basisnya I 010, basisnya J 01. Kalau dia jadikan dia ke dalam basis, berarti ini sejauh A1 sejauh I-nya dikali I, karena ini A1 I itu kan satu-satu cuma ya. A1I, A2J, berarti ini J itu satu-satu, berarti sebanyak A2 dikali J, maka dia vektornya dinyatakan dengan A1I tambah A2J. Begitu juga untuk di A3, ini vektor ruang dimensi 3 IJK, berarti ini A1 ini dikali A1I, ini sepanjang A2 dikali J, ini sepanjang A3 dikali K. Sehingga selalu bisa dinyatakan dalam vektor basisnya. Contoh 5. Kalau kita punya vektor A I tambah 2J kurang 3K dalam basis, dan B 4I tambah 7K, nyatakan vektor 2A tambah 3B
dalam suku-suku I, J, dan K. Berarti kalau kita gunakan sifat-sifat dari vektor tadi, berarti A tambah 3B 2 kali I tambah 2J kurang 3K 3 kali I 4I tambah 7K dikalikan ya, nah sifat dari vektor yang 8 tadi 2I tambah 4J kurang 6K 12I tambah 21K, berarti I sama I kita jumlahkan 14I tambah 4J tambah 15K. Nah, lalu kita masuk unit vektor. Apa itu unit vektor? Unit vektor adalah vektor satuan adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Jadi unit vektor adalah vektor yang panjangnya satu satuan. I, J, dan K adalah semua vektor satuan karena panjang I satu, panjang J satu, panjang K juga satu. Ya. Nah, secara umum jika kita mempunyai vektor A yang tak nol, bagaimana cara kita mencari unit vektornya? Ya, tentu kalau mau mencari unitnya berapa vektornya dibagi dengan panjang vektornya, maka kita akan dapatkan unitnya. Jadi untuk memverifikasi ini kita misalkan C adalah 1 per panjang A. Kalau kamu punya vektor U sama dengan C kali A dan C adalah skala positif, jadi U searah dengan A, maka U sama dengan C dikali A tambah C dikali A. Ya, berarti sama dengan 1 per A dikali A dan dia panjangnya pasti satu satuan. Ya, jadi C sama dengan 1 per A, kita andaikan C sama dengan 1 per A, U sama dengan C dikali A. Ya, berarti U sama dengan C dikali A ditambah C dikali A. C itu tadi adalah C itu tadi adalah 1 per A. Ya, ini maaf ini sedikit tambah ya. Ini karena ini dulu. Ya, nah U sama dengan C dikali A, berarti U C dikali A, panjang C kali panjang A, C itu dinyatakan dengan 1 per A dikali A, maka panjangnya adalah itu satuan. Contoh, tentukan vektor satuan searah vektor 2I kurang J kurang 2K. Berarti kita cari adalah panjangnya dikali vektornya. Jadi panjang vektornya kita cari dulu. 2I kurang J kurang 2K berarti 2 kuadrat tambah min 1 kuadrat min 2 kuadrat 4 tambah 1 5 tambah 4 9 tambah 9 3. Berarti panjangnya 3, jadi persamaan tadi ya dari persamaan tadi vektor satuan yang arahnya sama adalah 1/3 dari vektor ini ya. Jadi 2/3I kurang 1/3J tambah 2/3. Inilah unit vektornya ya. Nah, sekarang kita masuk bagian terakhir dari vektor ini, aplikasinya. Vektor itu berguna banyak dalam aspek fisika dan teknik. Bagaimana vektor menggambarkan kecepatan dan kecepatan benda yang bergerak di ruang angkasa. Pada kesempatan kali ini kita diberikan contohnya berupa usaha atau gaya. Contoh. Contohnya, sebuah gaya diwakili oleh vektor karena dia memiliki besaran diukur dalam Newton dan juga dia punya arah gaya tersebut. Ya, jika beberapa gaya bekerja pada suatu benda, resultan gaya yang dialami benda tersebut adalah jumlah vektor gaya tersebut. Contoh, ini dia. Suatu benda dengan berat 100 ya. Tuan tergantung dari 2 kabel. Tentukan gaya tegangan T1 dan T2 dari kedua kabel dan berapa besarnya. Ini tergantung. Ini ikat tali. Nah, tali ini pasti ada gaya pegang tali. Kita sebut dengan T1, T2. Kita hitung berapa gaya tegangan tali yang terjadi apabila benda ini. Nah, langkah
dan T2 dahulu ke dalam komponen vektor. Ya, itu dalam komponen arah vertikal dan arah horizontal. Berarti dalam komponen basis I dan basis J-nya. Sehingga ya, berarti T1 ini bagaimanakah cara kita mendapatkan T1? Berarti kalau kita ada arah ini 0,0 berarti ini arah ke sana. Ya. Nah, kita perlu panjangnya yang ini. Berapa panjangnya ini? Ya. Nah, kita ingat bahwa terus dulu. Ya, kalau ada di sudut di sini 50 ini siku-siku ya. Kalau kamu punya sudut seperti ini, seperti yang di sana, itu satu. Nah, ini panjang ini berapa? Secara vektor mendapatkan T1 kan komponen horizontal ditambah komponen vertikalnya. Nah, kan begitu secara vektornya. Tapi kita belum tahu panjang komponen horizontal, nilai komponen horizontalnya tersebut. Tapi kita ada sudut di sini 50 derajat. Ini T1. Nah, kalau kita tahu ini ada sudut 50 derajat, kita tahu aturan cos theta. Cos 50 derajat itu sama dengan ya komponen horizontalnya yang dikasih tanda-tandanya ini. Ini tandanya komponen horizontal dibagi dengan T1. Berarti komponen horizontalnya adalah T panjang nilai dari T1 cos 50, tetapi ini arahnya negatifnya ya. Ini negatif. Arahnya kan ke sana. Ya, berarti arahnya ke negatif X ya. Berarti makanya komponen T1 didapatkan dari komponen horizontalnya T1 cos 50i. Berarti ini komponen vertikalnya. Gimana cara mendapatkan vertikal ini? Berarti kita tahu ini ke atas, berarti dia positif. Ya. Nah, positif berarti ini berarti sin 50 derajat. Sin 50 derajat itu sama dengan yang ditanya ber T1. Berarti yang ditanya itu adalah komponen vertikalnya, maka komponen vertikalnya itu adalah T1 sin 50J. Itu untuk T1. Cara yang sama juga kita lakukan untuk T2, cuma T2 di sini arah komponen vertikalnya ini positif. Berarti T2 cos 32 derajat I, yang vertikalnya ini juga positif, T2 sin 32J. Sama ini percaya. Dah, sekarang kita sudah dapatkan persamaan T1 dan T2, ini persamaan 5, ini persamaan 6. Nah, gaya itu ya, kesulitan gaya itu sama dengan 0 ya. Berarti T1 tambah T2, nilai T1 T2 itu didapatkan dari tegangan yang mengimbangi berat bendanya. Ya. Nah, kita tahu berat bendanya arahnya ke bawah negatif. Ya. Kalau arah ke bawah ke atas itu positif J, ke bawah negatif J. Ya, berarti karena arahnya ke bawah, nah ya, berarti T1 tambah T2 nilainya harus sama dengan supaya resultannya 0, nilainya harus sama dengan 100 J, yang begitu. Nah, karena nilai ke bawahnya min 100 supaya dia sama nilainya harus 100. Ya. Sehingga ketika kita jumlahkan T1 dan T2 nilainya harus sama dengan 100 J. Ya. Jadi T1 cos 50, T2 cos 32 tambah T1 sin 50 tambah T2 sin 32. Jadi kita kelompokkan I sama I, J sama J. Nah, kita dapat sebelah kanannya hanya sama dengan 100 J. Berarti untuk yang komponen I, di koefisien komponen I nilainya sama dengan 0 semua. Untuk koefisien komponen J nilainya sama dengan 100. Kita dapat dua persamaan dengan dua variabel, kita carilah nilai T1 dengan T2 dengan metode substitusi dan eliminasi. Silakan. Nah, setelah dicari kita substitusi. Nah, ini metode substitusi. T2 kita gantikan dengan persamaan tadi, dari persamaan yang pertama ini
T1 cos 50 dibagi cos 32. Substitusi nilai T2 ya. Kita substitusi nilai T2 ke persamaan vektor. T1 cos 50 sin 32 sama dengan 100. Semuanya kita sudah dapat nilai semuanya sudah dalam T1 sehingga kita dapatkan nilai T1-nya. T1-nya kurang lebih ini. Substitusi nilai T1 ke dalam T2 tadi dapat nilai T2 64,91. Nah, kita gantikan nilai T1 dan T2 ke persamaan 5 dan 6 tadi. Nilai T1 dengan memiliki T1 min 55i tambah 65j, T2 5505. Jadi ini dari mana cara mendapatkannya? Sudah dapat nilai T1 dan T2-nya. Kita substitusikan dia ke T1 T2 yang didapatkan ke dalam persamaan ini. Nanti nilai T1 dan T2 tadi. Sehingga dapat nilai T1 dan T2 ini. Ya. Nah, ketika ditanya nilai T1 dan T2 ya kita jawab panjang lagi. Ya. Oke, itu saja untuk kesempatan kali ini pembahasan kita tentang vektor di ruang dimensi 2, ruang dimensi 3 serta yang meliputi sifat-sifatnya dan aplikasinya. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.